Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam, selamat pagi, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu, mari siapkan hati dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan-Mu dan mengagungkan-Mu. Pagi ini kami bangun dengan selamat. Kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Tapi sebelum itu kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami dimampukan memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Kami berdoa dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya siapkan firman Tuhan dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, besok 21 Februari kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan Minggu Prapaskah ini diawali dengan Rabu Abu, di mana dalam ibadah Rabu Abu dilaksanakan penerahan debu sebagai tanda kefanaan manusia, keberdosaan manusia, dan berbalik kepada Tuhan dengan pertobatan. Dan pada pagi hari ini kita merenungkan firman dari kisah Yesus dicobai iblis di padang gurun. Ada 3 hal yang merupakan pencobaan Yesus. Yang pertama, Yesus disuruh iblis membuat roti dari batu. Yang kedua, Yesus disuruh iblis menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dan yang ketiga, Yesus disuruh iblis untuk menyembahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 pencobaan ini Alkitab menjawab bahwa Yesus menolak. Yesus menolak untuk memperlihatkan kepada iblis bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ia adalah Juru Selamat dan hanya kepada Yesuslah pujian penyembahan layak dipersembahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sebagai manusia yang fana, kita juga banyak kali berhadapan dengan godaan, tantangan, dan pencobaan hidup. Godaan harta benda,
kekuasaan, jabatan, kedudukan, hal-hal praktis yang bersifat politis, kesenangan, atau kemegahan. Pertanyaannya ialah, cukup kuatkah setiap orang untuk mengatasi persoalan, pencobaan atau godaan yang ia hadapi? Dalam mempersiapkan minggu-minggu Prapaskah, melalui firman Tuhan yang kita renungkan ini, kita diingatkan untuk terus-menerus belajar dari Yesus. Yesus menolak godaan sebagai wujud ketaatannya kepada Bapa di sorga. Itu artinya kita diajar, mari kita juga dalam menjalani hidup ini harus setia menaati kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itulah yang utama. Mari kita belajar dari Yesus dengan tegas dan berani mengatakan tidak atas godaan atau pencobaan dari iblis. Karena itu, untuk memenangkan kita dari cobaan, maka kita terus-menerus diingatkan dari firman Tuhan ini tentang tujuan pokok hidup kita. Sebab untuk dimenangkan dalam mengalami berbagai benturan-benturan hidup, maka jalan terbaik adalah menjaga, memelihara kehidupan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu yakin kehadiran Tuhan itu nyata dalam setiap pencobaan dan godaan yang kita alami. Ingat, Yesus tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga dan memelihara hidup kita apapun yang kita alami dan terjadi dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, andalkan Yesus. Jangan mengandalkan kemampuan atau kekuatan sendiri. Jangan katakan bahwa saya tidak butuh rahmat dan kasih Tuhan. Tetapi katakan, aku butuh rahmat dan kasih Tuhan. Aku butuh kekuatan dari Yesus, sebab ialah Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu selamat mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu di mana kita merenungkan sengsara Yesus yang menyelamatkan kita dari lembah kekelaman oleh dosa. Dan biarkanlah Roh Kudus selalu kita beri tempat dalam hati kita untuk menuntun kita, mengarahkan kita, menikmati dan menghayati minggu-minggu Prapaskah. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan ini, dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami kembali memuliakan karena sungguh-sungguh kami mengalami lawatan Tuhan lewat firman. Ajarlah kami untuk fokus pada kehendak Tuhan, supaya kami terus belajar dari Yesus bahwa kami perlu menolak godaan dan cobaan dalam hidup ini, sebab Yesus tidak pernah terlelap dan tertidur menjaga hidup kami. Minggu-minggu Prapaskah
mengingatkan kami kedahsyatan kuasa Kristus yang telah rela mengambil alih keberdosaan kami, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kami. Jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkati jemaat-Mu dalam beraktivitas hari ini. Dituntun, disertai, dipelihara. Dan secara khusus berdoa untuk pelaksanaan rapat pleno tahunan Majelis Gereja Jemaat Sion Penajam. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun itu kami melakukannya dalam bentuk daring. Bapa di sorga, pakai alat-alat yang kami gunakan jamah dengan kuasa-Mu, supaya tidak menghalangi berjalannya dengan lancar rapat ini. Berkati jemaat-Mu dalam menikmati sukacita karena berkat-berkat Tuhan atau karena ketambahan usia. Diberkati dalam melangkahkan hidup, menjalani aktivitas, dituntun dalam menghadapi pergumulan dan tantangan-tantangan hidup. Diberkati gereja-Mu dalam mempersiapkan pelayanan pada ibadah Prapaskah besok. Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun. Diberkati pemerintah kami, bangsa negara kami, TNI Polri, para dokter, para medis, bahkan kami sebagai warga masyarakat untuk selalu bergandengan tangan memutus rantai COVID-19. Terpuji Engkau Bapa, ini doa kami, ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus dimuliakan. Salam sehat dan shalom.